Jepang terseret dalam perang dagang dan teknologi antara Amerika Serikat dan Cina. Anggota Komite Khusus DPR Amerika Serikat mengancam akan mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang jika tak berbuat lebih banyak membatasi penjualan perangkat pembuatan chip ke Cina. Dalam surat yang dikirim ke Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikat, dua perwakilan Komite Khusus DPR mendesak tindakan yang lebih besar untuk mengatasi aliran peralatan manufaktur semikonduktor dari Jepang ke perusahaan-perusahaan Cina. John Molenar dari Partai Republik dan Raja Krishnamurti dari Partai Demokrat memperingatkan bahwa Kongres Amerika Serikat mungkin memberlakukan pembatasan pada perusahaan atau negara yang nekat mengirim peralatan manufaktur semikonduktor canggih ke Cina. Kementerian Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan mencegah subsidi manufaktur semikonduktor untuk negara-negara yang dianggap dapat mengganggu keamanan nasional Amerika. Aturan ini menjadi jaring terakhir sebelum pemerintahan Joe Biden memberikan subsidi sebesar 39 miliar US dollar untuk produksi semikonduktor. Melansir Reuters, UU Chips and Science ini akan menggelontorkan dana 52,7 miliar US dollar untuk produksi semikonduktor, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja di negeri pemansang. Dengan bailout ini, AS melakukan pembatasan penerima dana investasi AS di investasi sektor semikonduktor untuk terlibat dalam penelitian bersama atau upaya lisensi teknologi. Kita harus benar-benar waspada bahwa tidak satu sen pun dari hal ini akan membantu Tiongkok untuk lebih maju dari kita, ujar Menteri Perdagangan Gina Raimondo pada Selasa 21 September 2023. Apabila penerimaan dana melanggar aturan tersebut, maka Departemen Perdagangan AS berhak menarik lagi bentuk penghargaan federal itu. Aturan tersebut juga mengklasifikasikan beberapa semikonduktor sebagai hal yang penting bagi keamanan nasional, sehingga memicu perbatasan yang lebih ketat. Sebut saja seperti chip komputasi kuantum generasi terbaru dan node dewasa, dalam lingkungan intensif radiasi, serta untuk kemampuan militer khusus lainnya. Jepang bersama Amerika Serikat dan Belanda merupakan negara terdepan dalam pembuatan dan penjualan peralatan khusus dan seringkali mahal yang digunakan dalam pembuatan chip. Pemaksaan yang dilakukan Amerika Serikat membuat perusahaan merugi lantaran tidak bebas menjual ke Cina. Perang ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina di pasar semikonduktor masih berlanjut. Bahkan, Amerika Serikat mengeluhkan sikap pemerintahan Cina yang mempersulit sejumlah perusahaan semikonduktor Amerika Serikat yang beroperasi di negeri tirai bambu itu. Walau demikian, Kementerian Perdagangan kedua negara tersebut masih saling berkomunikasi dan melakukan pertemuan pada Kamis 25 Mei 2023 dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Detroit. Dalam pertemuan APEC, Amerika Serikat juga mengambil langkah antisipasi seandainya hubungan ekonomi Cina dan Amerika Serikat semakin memburuk. Langkah antisipasi itu adalah menggandeng Jepang untuk membuat pernyataan bersama tentang kerjasama semikonduktor atau chip dan teknologi canggih. Pernyataan itu akan mencakup peta jalan bersama Jepang Amerika Serikat untuk mengembangkan semikonduktor generasi mendatang, serta rencana untuk bekerja sama dalam kecerdasan buatan dan teknologi kuantum. Raksasa pembuatan chip asal Belanda, ASML, membukukan perkiraan penjualan 2025 yang lebih rendah karena permintaan di Cina merosot, menyebabkan penurunan harga saham 16%. ASML memperkirakan Cina hanya akan menyumbang 20% dari pendapatan tahunan, turun dari 49% di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum Amerika Serikat memperketat aturan ekspor dan mendesak Belanda mengikutinya. Dua senator itu menuding Beijing aktif memanfaatkan UKM Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda untuk membangun industri manufaktur semikonduktor terbesar di dunia.
Ini berarti sejumlah besar ekspor UKM kita ke RRC secara langsung masuk ke perusahaan dengan pola yang merusak keamanan nasional kita, tulis mereka. Perang dagang antara China dan AS kini sudah menular ke Jepang, di mana negara matahari tersebut mulai membatasi ekspor chip semikonduktor. Pemerintah Jepang pada 31 Maret mengumumkan akan mengamandemen Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri. Salah satu tujuannya adalah memperketat kontrol ekspor atas 23 piranti manufaktur semikonduktor kualitas tinggi. Jepang juga disebut ingin mengalahkan China membangun semikonduktor kelas atas di tengah meningkatnya kompetisi teknologi. China menduga langkah Jepang merupakan hasil dari taktik intimidasi Amerika Serikat yang pernah diterapkan ke China. Atas amandemen undang-undang itu, China menyatakan akan bertindak tegas jika Jepang mengganggu kepentingan China. Walau demikian, China meyakini langkah Jepang itu akan memperburuk negaranya sendiri. Hal ini didasari China merupakan salah satu pasar terbesar untuk semikonduktor saat ini dengan impor sirkuit elektronik mencapai 600 miliar dolar per tahun. Karenanya, China mengingatkan Jepang bersikap bijak dan menghindari timbulnya permasalahan baru yang bisa mengganggu hubungan bilateral dengan China. Ancaman dari Amerika Serikat ini menempatkan Jepang dalam posisi sulit dan mungkin kebingungan. Awal tahun ini, para pemimpin Jepang dilaporkan enggan memperluas pembatasan ekspor ke Cina lebih jauh, mengingat negara tersebut telah menjadi pasar global terbesar untuk produk semacam itu dalam beberapa tahun terakhir. Dikutip Detiknet dari The Register, Beijing juga mengancam Tokyo dengan balasan ekonomi yang berat jika negara itu membatasi lebih lanjut penjualan peralatan pembuat chip sesuai dengan tuntutan Amerika Serikat.